Salah satu janji Presiden Prabowo Subianto yang menjadi sorotan publik adalah rencana penghapusan sistem outsourcing di Indonesia. Janji ini dinilai berpihak pada pekerja, namun juga memunculkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap iklim usaha, fleksibilitas perusahaan, dan juga regulasi ketenagakerjaan yang berlaku saat ini. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak. Selamat siang Pak Payaman, bagaimana kabar Anda? Baik, selamat siang. Ya, baik-baik. Ya. Baik Pak Payaman, bagaimana Anda menilai janji Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing? Apakah ini merupakan langkah yang progresif dalam perlindungan tenaga kerja ataukah ada aspek lain yang memang perlu dipertimbangkan? Tentu ini kita lihat sebagai suatu pernyataan yang patut dihargai, bahwa Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat intens terhadap kesejahteraan para pekerja. Cuma masalahnya kalau mau dikatakan untuk menghapuskan outsourcing, maka outsourcing itu harus didefinisikan yang mana mau dihapuskan, yang mana mau diperbaiki. Karena pada kenyataan dunia, di mana saja pun, bahwa outsourcing itu selalu ada. Ambillah misalnya sebagai perusahaan mobil. Perusahaan mobil itu tidak ada yang sekaligus menjadi perusahaan ban mobil. Bahkan mungkin nanti kacanya itu dikerjakan oleh perusahaan yang lain. Kipas air, kaca spion, tempat duduk, itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Bahkan mungkin mesinnya sendiri dilakukan oleh satu perusahaan yang lain. Artinya bahwa satu perusahaan mobil itu pasti akan menggunakan sekitar belasan perusahaan outsourcing. Jadi di sini yang nanti perlu dijelaskan yang mana yang perlu untuk dihapuskan. Jadi harus dilihat apa yang harus dikerjakan keseluruhannya dan apa yang harus bisa atau dipilih mana yang bisa dikerjakan sendiri dan tetap dipertahankan untuk outsourcing. Seperti perusahaan kapal terbang. Itu mungkin ratusan bahkan mungkin ribuan perusahaan outsourcing yang mendukungnya. Jadi oleh sebab itu kita harus jelas bagian-bagian mana dari outsourcing yang dimaksud untuk dihapuskan. Sebenarnya dengan outsourcing tidak otomatis, dengan menghapus outsourcing tidak otomatis untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang tanpa outsourcing gajinya juga rendah. Jadi oleh sebab itu memang perlu definisi atau batasan yang mana yang mau dibatasi, yang mana mau tetap dipertahankan. Tapi untuk menghapus secara keseluruhannya itu tidak mungkin. Ya, jadi harus ada kejelasan. Itulah yang penting bahwa memang misalnya sekarang ini apakah cleaning service, laundry, catering, satpam atau security, itu yang sering dianggap sebagai bagian dari outsourcing. Jadi harus jelas yang mana mau tetap dipertahankan. Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, tentu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan pengupahan dan jaminan sosialnya. Jadi peraturan perundangan kita sudah mengatur keseluruhannya, bahwa memang mungkin belum dapat diterapkan secara keseluruhan dengan bagus, maka yang perlu yaitu bagaimana mengawasi supaya semua ketentuan tetap dilaksanakan dengan baik. Saya kira itu yang penting. Baik Pak Payaman. Definisi outsourcing ini memang harus lebih jelas lagi, apakah memang semuanya harus dihapus ataupun ada definisi yang lain. Namun publik menyoroti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus outsourcing ini sebenarnya waktu Presiden Prabowo
pidato di hari May Day atau Hari Buruh begitu ya Pak Payaman. Sebenarnya apa saja tantangan hukum yang Iya. mungkin dihadapi dalam implementasi penghapusan outsourcing ini? Iya. Iya, betul. Itu makanya bahwa yang penting adalah harus didefinisikan dan diberikan batasannya. Karena kalau dengan mengatakan bahwa semua outsourcing harus dihapus, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Nah, jadi kantor-kantor tidak mungkin akan mengerjakan listrik sendiri, air sendiri. Semua itu kan disuplai dari perusahaan-perusahaan lain. Kursi-kursi, meja, semua itu dilakukan oleh perusahaan yang lain. Jadi yang mana harus dibatasi? Ya, demikian juga misalnya seperti sekarang kantor-kantor sudah pada umumnya menggunakan cleaning service, security, ya, jadi seperti itu. Nah, di perusahaan-perusahaan produksi itu sangat jelas. Jadi sangat jelas bagian-bagian yang dapat di-outsourcingkan. Misalkan jadi perusahaan tekstil membuat baju. Untuk membuat kerah baju ini kadang-kadang harus diberikan kepada pihak lain. Bahkan diborongkan kepada ibu-ibu rumah tangga. Jadi dapat dikerjakan di rumah. Begitu juga untuk membuat kancing baju. Itu juga dapat diborongkan kepada orang lain. Itu juga bagian dari outsourcing. Makanya harus diberikan penjelasan. Dan kalau itu pertama dilarang begitu saja, tentu nggak ada investor yang akan masuk di Indonesia, bahkan investasi dalam negeri sendiri juga akan otomatis tutup. Dan yang kedua, perusahaan-perusahaan outsourcing itu harus juga kita lihat sebagai suatu pembuka kesempatan kerja. Karena di sana juga banyak orang yang bekerja. Jadi kalau misalnya otomatis langsung ditutup semua, maka produksi akan berhenti, akan banyak orang yang ter-PHK. Baik, Pak Payaman. Sebenarnya strategi seperti apa yang seharusnya diadopsi oleh pemerintah Indonesia untuk mengikuti arahan Presiden terkait dengan limitasi outsourcing ataupun menghapus outsourcing pekerja ini? Iya, jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan outsourcing itu juga sudah banyak ketentuan yang harus diikuti. Antara lain bahwa kalau misalnya paling sedikit harus mengikuti ketentuan upah minimum dan harus mengikuti ketentuan bahwa apa saja yang bisa di-outsourcingkan dan apa yang tidak bisa di-outsourcingkan. Kalau mereka juga mengikuti pekerja mengenai perjanjian kerja tertentu atau pekerja kontrak atau pekerja tetap, dan juga harus diperhitungkan pengalamannya. Jadi mereka yang berpengalaman lebih lama akan mendapat gaji yang lebih besar. Dan kalau mereka juga putus hubungan kerja, mereka harus diberikan uang pesangon atau uang kompensasi. Di samping uang pesangon, mereka juga akan dapat jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, tinggal sekarang yang perlu adalah bagaimana bahwa ketentuan-ketentuan itu dapat dilaksanakan dengan tepat, dengan baik oleh perusahaan yang bersangkutan. Baik, Pak. Jadi itu saya kira yang penting. Baik, Pak Payaman, setelah wacana ini memang disoroti oleh publik, apakah ada reaksi dari asosiasi buruh maupun serikat pekerja? Tentu tadi karena itu adalah masukan dari para pekerja, maka sudah bagus itu bahwa Bapak Presiden juga sudah menjadwalkan akan bertemu dengan para pengusaha. Karena pengusaha yang mengerti bagaimana hal itu harus dilakukan. Jadi kita sambut maksud beliau bahwa Bapak Presiden bermaksud untuk mengumpulkan sejumlah wakil-wakil pengusaha dan nanti berdialog dengan wakil-wakil serikat pekerja.
Jadi itu kita sambut dengan baik dan mudah-mudahan dengan demikian ada saling pengertian dari kedua belah pihak. Kalaupun ada beberapa bentuk outsourcing yang harus dihapuskan, itu harus jelas. Dan nanti bagaimana untuk mengatasi dampaknya. Itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga pengusaha sendiri. Baik, Pak Yaman, terakhir, apakah memang ada contoh dari negara lain yang melakukan kebijakan ini dan ternyata berhasil bisa menjadi referensi untuk Republik Indonesia? Oh, tidak ada negara yang menghapuskan outsourcing. Jadi tidak ada negara di dunia ini yang menghapuskan outsourcing. Jadi di semua negara bahwa perusahaan outsourcing itu adalah bagian dari sistem produksi. Ya, jadi tadi saya sudah kemukakan misalnya perusahaan kapal terbang Amerika itu menggunakan ratusan atau mungkin ribuan perusahaan outsourcing dari seluruh dunia. Jadi nggak ada negara yang menghapus outsourcing. Baik. Singapura, Malaysia, Brunei tidak ada ya. Vietnam, apalagi negara-negara Eropa. Jadi yang penting di sini kita sambut etikat baik dari Bapak Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja, tetapi mengenai outsourcing sendiri itu harus didefinisikan apa yang dimaksud dengan itu, kemudian bidang-bidang apa saja yang harus dibatasi. Baik, kami akan terus memantau perkembangan wacana penghapusan kebijakan outsourcing ini. Terima kasih Pak Yaman sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Oke, terima kasih.